kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga salah paham, seorang pria di kota Palembang jadi korban penganiayaan pengemudi ojek daring. Seorang pria di kota Palembang tertipu penjualan mobil di media online. Uang belasan juta rupiah raib. Seorang lansia berusia 80 tahun di Kabupaten Ogan Ilir hidup dalam gubuk kecil seorang diri. Informasi pertama, diduga salah paham, seorang pria di kota Palembang jadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal yang mengenakan seragam ojek daring. Akibatnya korban mengalami luka-luka di wajahnya. Dengan kondisi terluka di bagian wajahnya, Abdul Hersur Yanang Perdana bersama ibunya mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Pemuda 26 tahun itu mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh pria yang tidak ia kenali, yang mengenakan seragam ojek daring. Akibatnya korban menderita 2 luka tusukan di wajahnya. Kejadian ini bermula saat korban yang tengah mengendarai mobil bersama ibunya melintas di jembatan layang dalam kondisi macet dan diklakson terlapor berulang kali dari arah belakang. Namun saat ditegur, terlapor mengacungkan jari tengah sehingga keduanya pun terlibat cekcok. Puncaknya terlapor mengambil sebuah kunci motor dan menusukkan ke wajah korban hingga mengeluarkan darah. Langsung dia tuh motor. Terus macet di flyover bandara tuh. Ya aku kan gugup dia nunjuk jari tengah itu aku ngapo aku deket di sabar dia aku itu kan. Aja dia tidak terima suruhnya pepetnya aku di lapa-lapa tuh. Nah, terus jadi begocok ya. Begocok tadi ya? Iya. Nah itu berdarah itu kenapa Kak? Ya ditusuk pakai apa? Pakai kunci motor kan. Kunci motor. Iya. Ada berapa luka gitu Kak? 2. Luka gimana Kak? Sini sama sini. Oh. Itu Gojek yang apa Kak? Maksim. Maksim ya? Iya. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan. Dedi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Bermaksud hendak membeli mobil dengan harga murah, seorang pria di kota Palembang justru menjadi korban penipuan. Akibatnya korban menderita kerugian hingga belasan juta rupiah. Mobil impian gagal didapat, uang belasan juta pun melayang. Inilah yang membuat Agus Suhendra membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Ia tertipu dengan harga murah. Kejadian bermula saat ia tertarik dengan sebuah mobil minibus dengan harga miring yang ditawarkan di akun Facebook. Akun Facebook itu memang menyatakan jasa jual beli mobil secara online. Setelah menghubungi nomor yang tertera, korban pun lalu diminta menemui seseorang untuk melihat langsung kondisi mobil yang berada di kawasan Jalan Palembang Betung, kilometer 12 Palembang. Namun sayangnya setelah korban mentransfer sejumlah uang, ternyata mobil yang akan dibeli bukanlah milik pelaku tapi milik orang lain. Itulah terjadinya penipuan, yang terutama yang punya mobil juga maksudnya tuh nggak diarahin sama pelaku, aku juga diarahin sama pelaku. Jadi pas tengah-tengah pembayaran baru terasa itu penipuan. Sudah di TF uangnya, rupanya di TF-nya ke dana pelaku. Berapa itu kita TF? Itu kurang lebih 14 juta, Bang. 14 juta. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi untuk menyerahkan semua bukti percakapan dan transfer uang dengan pelaku. Dedi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang pria tipu pedagang donat. Modusnya, pelaku memakai kaos seperti milik polisi dan meminjam motor korban setelah iming-imingi memesan donat. Motor pun raib dibawa pelaku.
Seorang pria tampak membawa kabur sepeda motor milik seorang pedagang donat di kota Palembang. Pria yang berperawakan tegap dan mengenakan pakaian polisi memperdaya korban hingga percaya dan berpura-pura hendak mencari keberadaan sang istri. Modus pelaku mengajak korban ke depan sebuah rumah yang diakui milik sang maling. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 20 Agustus lalu. Saat itu korban yang sedang berjualan donat di Pasar Suro didatangi oleh pelaku yang mengenakan celana pendek dan baju kaos polisi yang dilapisi jaket. Pelaku memborong donat yang dijual korban. Pelaku lalu memesan donat yang dijual sebanyak 10 kotak yang diakui pelaku untuk kegiatan kantor pada esok hari. Pelaku kemudian diajak ke sebuah rumah di dalam lorong yang diakui pelaku adalah rumahnya. Pelaku lantas meminta korban menunggu untuk menjemput sang istri. Namun, pelaku tak kunjung kembali. Sementara rumah yang diakui itu bukan rumah milik pelaku. Rupanya hanya rumah kosong yang lama tidak ditinggali oleh pemiliknya. Kalau yang aku di nurut, istilah kata tu siapa apa hipnotis, pokoknya nurut deh. Nah, jadi carilah bapak tadi. Asap masuk lagi ujinya dak ketik punya pak punya. Ya sudah kalau itu aku be ujinya. Yang itunya ujinya, yang nyarinya. Pinjamlah motor. Nah, sudah bapak tadi nunggulah. Tahunya tak balik-balik lagi. Lagi tak balik-balik lagi sampai ke siang. Perawakan pelaku itu mana? Waktu dia ngambil donat itu di tempat tak pakai masker setahuku. Atas peristiwa ini, korban merasa dihipnotis dengan gaya pelaku yang berpakaian layaknya polisi. Korban mengalami kerugian 1 unit sepeda motor yang baru saja lunas dari kreditnya hilang. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Palembang dan berharap pelaku dapat ditangkap. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Modus pinjam motor untuk menemui temannya yang seorang pria di kota Palembang. Pelaku membawa kabur sepeda motor milik tetangganya. Pelaku bahkan kini tidak diketahui keberadaannya dan menghilang dari rumah. Korban yang tidak terima melaporkan kasus ini ke polisi. Niat hati ingin menolong tetangganya, seorang pria di kota Palembang justru harus kehilangan sepeda motornya. Pasalnya sepeda motor yang biasa ia gunakan untuk mencari nafkah hilang dibawa kabur tetangganya bernama Rizky Oktado. Atas kejadian ini korban bersama sang istri melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polrestabes Palembang. Kejadian ini bermula saat korban tengah berjualan di lapangan Lebak Mulyo, Kemuning, Palembang. Terlapor yaitu Rizky Oktado meminjam sepeda motor karena hendak menemui temannya di Jalan Kolonel Atmo Ilir Timur 1 Palembang. Tanpa menaruh curiga, korban pun meminjamkan sepeda motor pada terlapor. Namun setelah ditunggu beberapa jam, terlapor juga tak kunjung kembali. Minjem sama laki aku, nak minjem ke Kolonel Atmo, cuma sebentar baik katanya. Ditunggui sampai malam, sampai jam 12 malam belum balik, sampai sekarang juga belum balik, tidak tahu kemana dia. Kenal gitu sama ini? Kenal, tetangganya, samping rumahnya. Siapa? Namanya Rizky Oktado. Sudah sering nggak mau minjem motor sama gitu? Kalau sekarang cuman baru inilah dia minjem. Belum diketahui keberadaan Rizky Oktado. Korban berharap polisi segera memproses laporannya dan menangkap terlapor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.